Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini. Yang kali ini berjudul tentang kisah pesugihan Sate Gaga. Cerita pada kali ini ditulis oleh akun yang bernama N Laila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Daripada kita lama-lama, daripada penasaran juga bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun sebelum itu, semua nama tokoh dan juga tempat sudah disamarkan karena untuk keamanan bersama ya teman-teman. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Aku benar-benar bingung nih, Fik. Kenapa? Iya, usahaku diambang kebangkrutan, Fik. Sedangkan kebutuhan semakin banyak. Iya, untuk kebutuhan istri dan juga anakku. Yang sabaris, jawab Vicky dengan singkat. Kamu ada solusi nggak kira-kira untuk aku? Nanti kalau ada solusi aku beritahu sama kamu ya. Percakapan singkat antara kedua sahabat di depan teras rumah dengan semilir angin membuat suasana semakin syahdu. Hari menjelang petang, Vicky berpamitan kepada Aris untuk pulang ke rumah. Aris, aku pulang dulu ya. Cepet banget, Vic. Iya, Aris sudah sore, bentar lagi maghrib soalnya. Ya sudah, hati-hati ya, Vic, ucap Aris. Akhirnya Vicky pun pulang dengan mengendarai sepeda motor yang sedari tadi sudah terparkir di halaman rumah Aris. Karena rumah Aris dan juga Vicky itu tidak cukup jauh, karena Vicky tinggal di desa sebelah. Kira-kira 5 menit saja sudah sampai karena memang dekat, hanya berbatasan dengan sungai utama saja. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib. Aris yang berada di depan teras rumah langsung masuk ke dalam rumah karena sudah maghrib. Sedangkan istri dan juga anaknya sedang duduk berada di ruang tengah. Anak Aris masih berusia 1 tahun karena pernikahan Aris dengan istrinya itu belum terlalu lama. Sebelumnya Aris bekerja sebagai penjual bubur keliling setiap pagi hari. Awal-awal merintis usaha bubur ayam, Aris mendapat keuntungan banyak dan dagangannya itu selalu habis tidak tersisa. Tapi sekarang usaha bubur ayam milik Aris menjadi sepi. Karena sekarang sudah banyak yang berjualan bubur ayam seperti Aris ini. Uang modal yang dimiliki itu sudah semakin menipis. Sedangkan istrinya sekarang jadi suka marah-marah sama Aris karena penghasilan dari Aris tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Setiap hari akhir-akhir ini, istri Aris selalu marah-marah dan sikapnya menjadi cuek. Aris pusing, sudah mencoba mencari pekerjaan lain, tapi tetap saja belum dapat juga, karena mencari pekerjaan itu sangat tidak mudah, apalagi untuk usia Aris. Suatu ketika Aris pergi ke rumah Vicky. Siapa tahu Vicky ada solusi untuk Aris. Asap motor mulai mengepul di sepanjang jalan. Aris mengendarai motor bututnya pergi ke rumah Vicky. Sesamanya di rumah Vicky, terlihat Vicky sedang berada di teras rumah, sedang memberi makan burung peliharaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Aris tumben banget mampir ke sini, jawab Vicky. Iya nih, pengen main ke rumah kamu aja kok. Ya sudah, ayo masuk ke dalam. Vicky yang sedari tadi memberikan makan burung itu kemudian meninggalkannya dan menuju ke dalam ruang tamu bersama dengan Aris. Aris dan juga Vicky duduk di ruang tamu. Tiba-tiba saja ada istri Vicky yang menghampiri mereka berdua dengan membawakan minuman. Silakan diminum, ucapnya, dan ya terima kasih, jawab Aris. Setelah istri Vicky kembali masuk ke dalam, Aris dan Vicky memulai pembicaraan. Gimana, Vic? Sudah ada solusi buat aku? Belum, Riz. Tapi ada tetangga yang sedang mencari orang untuk bekerja.
Kerja apa, Fik? Di mana? Katanya sih di luar kota, Riz. Wah, jauh banget ya. Aku gak tega kalau mau ninggalin anak istriku, Fik. Yang lain saja, Fik. Di tempat kerjamu butuh karyawan lagi nggak, Ibu Aris? Kalau di tempatku sih belum ada lowongan kerja lagi, Riz. Nanti kalau ada ya aku segera hubungi kamu deh. Bener ya, Fik? Soalnya aku bingung nih. Pusing juga di rumah, istri selalu marah-marah. Aris menimpali. Ya sudah, tenang aja, jawab Vicky. Obrolan mereka pun terhenti karena Aris berpamitan mau pulang. Fik, aku pulang dulu ya. Buru-buru amat, Riz. Iya, takut istriku marah. Ternyata suami-suami takut istri ya kamu? Ya enggak lah. Udah, aku pulang dulu ya. Terima kasih. Hati-hati, Riz. Aris pun kemudian bergegas untuk pulang ke rumah. Sesamanya di rumah terlihat istri Aris dan anaknya itu sedang terduduk di depan teras rumah, sedang bermain bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kamu, Mas? Bukannya kerja malah keluyuran, ucap istri marah-marah. Habis cari kerjaan, Dek, jawab Aris beralasan. Terus dapat kerjaan gak? Belum, Dek, makanya kamu doakan aku ya. Sehingga ceritanya Aris mencoba untuk meminjam uang kepada salah satu rentenir untuk modal jualan bubur ayam lagi. Aris memberanikan diri mendatangi rentenir yang ada di desa Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab seseorang dari balik pintu dan silakan masuk. Aris pun dipersilakan duduk di ruang tamu rumah rentenir tersebut. Ada apa ini, Mas Aris? Jadi gini, Pak, saya kesini mau pinjam uang sama Bapak. Iya, bisa, Mas. Tapi Mas tahu syaratnya tidak? Tidak, Mas. Ya, memang apa syaratnya? Syaratnya bunganya itu yang dari pinjaman 2 kali lipat, ucap rentenir itu. Misal Mas pinjam uang 1 juta sama saya, nanti Mas harus kembalikan 2 juta. Seketika Aris berpikir sejenak dan sempat ragu untuk meminjam uang itu. Gimana, Mas Aris? Ya sudahlah, Pak, saya mau pinjam uangnya. Kalau begitu berapa? 5 juta saja deh. Ya sudah, oke, bentar, saya ambilkan dulu uangnya, ucap rentenir itu. Rentenir itu pun masuk ke dalam kamar untuk mengambilkan uang. Beberapa saat kemudian rentenir tersebut datang kembali menghampiri Aris dengan sebuah amplop coklat tebal diberikan kepada Mas Aris. Ini uangnya, coba hitung benar apa tidak, ucap rentenir itu. Aris dengan perlahan-lahan menghitung uang dari rentenir itu. Iya, sudah pas. Ini benar-benar 5 juta kok, Mas, ucap Aris. Kalau begitu saya permisi dulu, Mas. Terima kasih ya, Mas, Aris menimpali. Setelah selesai meminjam uang, pulang menuju ke rumahnya, dan hati Aris ini terasa berbunga-bunga karena sudah memiliki uang walaupun dari hasil hutang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana saja, Mas? Ini aku sudah ada modal buat jualan bubur ayam lagi, Dek. Dapat uang dari mana kamu? Aku pinjam uang di rentenir itu, Dek. Rentenir, Mas? Memangnya kamu punya uang buat bayar hutangnya nanti ya? Itu dipikir nanti sajalah, Dek. Singkat ceritanya, hari itu juga Aris dengan menggunakan angkutan umum pergi ke pasar untuk berbelanja perlengkapan atau bahan masakan buat besok pagi jualan bubur ayam. Aris pergi ke pasar sendirian. Dia tidak menggunakan motor karena motor bututnya itu lama jalannya dan tidak bisa cepat, apalagi letak pasar yang cukup jauh dari rumah Aris. Di dalam angkutan umum, Aris saling berdesakan karena banyak penumpang yang ada di dalam angkutan umum tersebut. Tengah-tengah perjalanan, Aris mendengarkan obrolan dari salah satu penumpang dengan temannya. Aris mendengar percakapan orang tersebut tentang yang namanya pesugihan sate gagah. Aris mencermati dengan jelas obrolan penumpang tersebut sehingga Aris tahu tempat alamat ahli supranatural yang dikatakan penumpang itu tadi. Muncullah dalam benak Aris untuk melakukan pesugihan tersebut. Beberapa saat kemudian akhirnya Aris pun sampai di pasar.
Sesamanya di pasar, Aris langsung berbelanja bahan-bahan bubur dan bumbu yang lainnya. Selama di pasar, Aris selalu mengingat obrolan dari penumpang yang satu angkot dengan Aris itu. Setelah semuanya bahan dan juga bumbu sudah dibeli, Aris pun segera untuk pulang ke rumahnya. Beberapa saat kemudian sampailah Aris di rumah. Assalamualaikum. Namun ketika Aris mengucapkan salam, tumben-tumbenan tidak ada jawaban dari istrinya. Ketika Aris mencari ke dalam rumah, sekeliling rumah juga ternyata istri Aris tidak ada di dalam rumah. Aris mencari istri ke rumah tetangga-tetangganya, namun tidak ada yang tahu di mana perginya istri Aris ini. Hari mulai petang, akan tetapi istri Aris ini belum pulang juga. Aris semakin cemas dan panik, dan beberapa saat kemudian tiba-tiba saja terdengar suara salam dari depan rumah. Assalamualaikum. Suara itu dikenali oleh Aris. Aris segera keluar untuk membukakan pintu. Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu, Dik? Tanya Aris. Aris melihat dari atas kepala sampai kaki istrinya benar-benar berubah. Rambut yang menjadi lurus dicatok. Pakaian yang belum sama sekali Aris lihat menempel di tubuhnya. Kamu dari mana? Timbal Aris lagi. Namun istrinya itu tidak menjawab pertanyaan dari Aris, malah langsung masuk ke dalam rumah begitu saja. Karena merasa ada yang tidak beres, Aris melihat ke isi lemari dan ternyata benar uang yang dipinjam Aris dari rentenir itu ternyata diambil dan digunakan untuk foya-foya oleh istrinya. Kamu ambil uang aku ya, Dek? Kalau iya, emang kenapa? Itu uang buat modal jualan, kenapa kamu malah dihambur-hamburkan begitu, Dek? Untuk foya-foya lagi, ucap Aris. Selama ini kan kamu gak pernah beri aku uang ya, Mas. Aku kan kucel dekil. Apa salahnya sih kamu itu nyenengin istri? Masa aku gak boleh seperti yang lain, ucap Sarah. Ya bukannya gak boleh, Sarah, tapi kamu tolong ngertiin dong keadaan ini. Kita kan masih kesusahan. Uang itu kan uang buat modal, kenapa malah kamu habiskan semua? Ujar Aris naik pitam. Tinggal pinjam uang lagi kok repot, jawab Sarah sembari beranjak pergi meninggalkan Aris. Aris hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala saja melihat tingkah istrinya. Keesokan harinya Aris bersiap-siap memasak bubur dan membuat kuah kaldu untuk bubur ayam nanti. Hari pertama Aris berjualan lagi setelah 2 minggu. Aris tidak berjualan keliling, Aris dibantu oleh istri seperti biasa untuk masak bubur. Setelah semuanya sudah siap, Aris mulai bersiap-siap untuk berjualan. Semoga dagangan hari ini laku dan habis tidak tersisa, ucap Aris sebelum berangkat keliling dari desa satu ke desa yang lain, dari tempat satu ke tempat yang lain. Aris berjalan kaki mendorong gerobak sembari membunyikan suara khas jualannya dengan mengetuk mangkok dengan sendok yang ada. Suara tersebut dibunyikan supaya orang yang ada di sekitar itu mendengar. Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja ada salah satu pembeli yang datang. Bubur ayam, bungkus ya Mas, 1. Iya baik, tunggu dulu sebentar ya. Pembeli itu pun adalah pembeli pertama kali yang datang membeli bubur. Singkat ceritanya, hari ini dagangan bubur ayam Aris itu laku habis tidak tersisa. Jadi Aris bisa pulang lebih awal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas hari ini? Tanya Sarah. Alhamdulillah Dek, laku habis semua Dek. Alhamdulillah. Tapi aku bingung Dek, buat beli bahan-bahan lagi dari mana uangnya? Uang yang aku pinjam dari rentenir itu saja sudah kamu habiskan semuanya, ucap Aris. Tiba-tiba saja di tengah-tengah obrolan mereka terdengar ada tamu yang datang. Assalamualaikum. Siapa Mas? Tanya Sarah sembari saling tatap dengan Aris. Nggak tahu Dek, jawab Aris. Kemudian Aris pun beranjak pergi keluar untuk melihat siapa sebenarnya yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Aris dari balik pintu. Mas Aris, kapan mau bayar utangnya? Iya Mas, sabar ya Mas, nanti pasti akan saya bayar. Awas ya kamu, kalau tidak bayar, wah rumah Mas akan saya gadaikan nanti, ucap rentenir dengan tegas. Iya Mas, saya pasti akan bayar hutang kok, kata Mas Aris. Lalu rentenir itu pergi meninggalkan rumah Aris. Siapa Mas?
Rentenir sudah datang, mau nagih hutang. Terus gimana mas? Ya, aku belum bayar, kan belum ada uang. Pusing aku ini dek. Aris sembari menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Malam hari tiba, Aris yang merebahkan tubuh di dalam kamar. Dia melamun menatap ke atas langit-langit kamar. Aris benar-benar bingung harus berbuat apa. Besok dia harus berhenti berjualan lagi karena modal untuk jualan tidak ada. Seketika Aris teringat dengan percakapan penumpang kemarin di angkutan. Aris pun tersenyum lebar ketika teringat pesugihan sate gagak yang dibicarakan oleh penumpang itu. Keesokan harinya Aris pergi ke rumah Vicky dengan menggunakan motor bututnya. Beberapa saat kemudian, Aris pun sampai di rumah Vicky. Aris memarkirkan motor butut itu di depan halaman rumah Vicky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aris, masuk Riz, ucap Vicky. Aris masuk ke dalam rumah Vicky. Mereka saling bercengkrama satu sama lainnya. Vic, besok ada waktu nggak? Tanya Aris. Vicky berpikir mengingat besok senggang atau tidak. Aku besok di rumah saja, tidak ngapa-ngapain. Emangnya kenapa Riz? Kamu bisa anterin aku atau tidak? Kemana? Ya sudah, kamu ikut saja nanti. Ya kamu juga tahu kok. Aris dan Vicky pun kembali meneguk minuman yang ada di hadapannya. Oh ya Aris, terus jualan bubur ayam kamu gimana? Sudah berhenti Vic? Soalnya sudah gak ada modal aku. Waktu itu kan sudah sempat pinjam uang ke rentenir untuk modal, tapi malah uang itu dihabiskan sama istriku Vic, ucap Aris. Buat apa uangnya? Dipakai istri kamu itu Riz? Gak tahu itu Vic. Kemarin aku sudah ditagih sama rentenir buat bayar hutang, ucap Aris, dan Vicky hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya kepada Aris. Singkat ceritanya, hari berikutnya Aris dan Vicky pergi bersama dengan menggunakan motor Vicky. Mereka menuju ke tempat yang Aris dengan apa kata penumpang waktu itu. Perjalanan yang ditempuh menuju ke tempat ahli spiritual itu sekitar 2 jam perjalanan, dengan melewati hutan kanan, kiri, dan jalanan yang berliku. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai juga. Namun Aris bingung karena tidak tahu di mana rumah ahli spiritual tersebut. Rumahnya di mana Aris? Nah itu Vic, aku juga tidak tahu. Ya kok gak tahu itu gimana Toris? Kamu yang ngajak ke sini kok. Udah kita mampir dulu aja ke warung itu di depan. Siapa tahu ada informasi, ucap Aris. Akhirnya, Aris dan juga Vicky pun pergi ke warung terlebih dahulu untuk makan siang karena perut sudah terasa keroncongan. Mereka memesan nasi dan minuman kepada penjual warung tersebut. Nasi 2 porsi sama es tehnya 2 ya bu. Iya, bentar ya saya buatkan dulu. Masnya dari mana ini? Bukan orang sini ya? Iya bu, kami kesini mau ke rumah seseorang. Oh iya bu, ibu tahu nggak di mana rumahnya Mbak Nasir? Mbak Nasir ahli spiritual itu ya? Iya bu tahu ya? Ujar Aris dengan nada penasaran. Saya tahu mas, sudah dekat dari sini kok mas rumahnya, jawabnya. Di mana bu emangnya? Nanti masnya lewat saja lurus, terus ada perempatan, terus belok kanan. Ada sebuah rumah paling pojok samping hutan. Rumah tersebut dari bambu mas. Wah terima kasih ya bu, saya mengerti bu. Beberapa saat kemudian, pesanan nasi dan minuman Aris serta Vicky sudah siap. Lalu Aris dan Vicky menyantap makanannya itu dengan lahap karena sudah lapar. Beberapa saat kemudian makanannya itu sudah habis. Mereka pun bergegas beranjak dari warung. Sebelum pergi, Aris dan Vicky membayar terlebih dahulu makanannya. Terima kasih ya bu. Ya sama-sama mas, hati-hati. Aris dan Vicky kembali melanjutkan perjalanan ke rumah Mbak Nasir. Mereka berjalan mengikuti dengan apa yang dikatakan ibu warung tadi. Di depan jalan mereka ada perempatan, dan mereka langsung milih belok kanan seperti yang sudah diberitahu ibu tadi. Beberapa menit kemudian akhirnya mereka berdua sampai juga di rumah Mbak Nasir. Ini kan ya benar, rumah bambu sampingnya ada hutan. Iya coba aja dulu deh untuk pintu, timbal Vicky. Aku mau tahu sebenarnya itu tempat apa sih Riz?
Udah kamu ikut saja, nanti juga tahu kok. Vicky akhirnya memarkirkan motor. Lalu mereka pun menyambangi teras rumah Banasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar sahutan salam dari balik pintu. Silakan masuk, jawab Banasir. Mereka berdua ikut masuk ke dalam rumah Banasir dan duduk di ruang tamu. Mereka duduk di atas kursi yang terbuat dari bambu. Saya sudah tahu kedatangan kalian kemari, ucap Banasir. Sontak Aris dan Vicky terkejut. Bagaimana dia bisa tahu maksud dari kedatangannya? Kok Mbak bisa tahu? Tanya Aris penasaran. Banasir hanya tertawa mendengar perkataan dari Aris. Untuk melakukan ritual itu, kamu harus menyiapkan beberapa sesajen. Dan kamu juga harus menyiapkan intinya beberapa persyaratan terlebih dahulu. Apa syaratnya, Mbah? Syaratnya kamu harus melakukan puasa mutih terlebih dahulu selama 7 hari. Dan puasa itu dilakukan diawali pada saat hari Selasa Kliwon. Maksudnya bagaimana, Mbah? Ucap Haris. Puasa mutih itu kamu tidak boleh makan dan minum yang memiliki warna dan juga rasa. Hanya boleh makan nasi putih dan air putih saja. Itu juga ada caranya. Caranya bagaimana, Mbah? Caranya kamu harus memakan nasi putih itu sebanyak 7 kali dan minum air putih sebanyak 7 kali teguk. Syarat yang lain, apalagi, Mbah? Untuk syarat yang lainnya, kamu harus bayar mahar terlebih dahulu untuk nanti membeli perlengkapan sesajen. Yang penting, kamu itu sungguh-sungguh untuk melakukan pesugihan sate gagak ini. Kamu harus berpuasa terlebih dahulu. Nanti kalau sudah 7 hari melakukan puasa mutih, kamu datang ke sini lagi, ucap Banasir. Akhirnya Aris dan juga Vicky pun pulang ke rumah karena Aris harus melakukan puasa mutih selama 7 hari. Singkat ceritanya, hari Selasa Kliwon pun tiba. Aris mulai berpuasa. Hari pertama berhasil, hari kedua berhasil, begitu juga hari berikutnya telah dilalui Aris dengan berhasil. Aris makan dan minum sama seperti apa yang sudah diberitahukan oleh Banasir. Setelah selesai melakukan puasa mutih, Aris pergi ke rumah Vicky. Vic, nanti aku mau pinjam uang kamu boleh nggak? Buat bayar mahar. Nanti kalau aku berhasil melakukan pesugihan sate gagak itu, aku janji akan bayar hutangku itu 3 kali lipat sama kamu. Ya udah, tenang aja, pasti akan pinjamin kamu kok. Makasih ya Vic, kamu memang sahabat aku yang benar-benar baik dari dulu. Iya sama-sama Riz, kamu juga sudah baik sama aku. Hari berikutnya Aris dan Vicky pergi kembali ke rumah Banasir untuk melakukan ritual. Dengan perjalanan 2 jam akhirnya mereka sampai juga di rumah Banasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, jawab Banasir. Gimana, apa kamu sudah berhasil melakukan puasa mutih itu? Sudah, Mbah. Apa yang selanjutnya harus saya lakukan, Mbah? Sebelumnya, kamu bayar terlebih dahulu maharnya, ucap Banasir. Lalu Aris mengambil uang yang dipinjam dari Vicky di dalam tas. Kemudian amplop coklat itu diberikan kepada Banasir. Uang ini nanti untuk dibelikan beberapa sesajen, seperti bunga taman, kemenyan, jajan tradisional, minyak misik. Iya, Mbah, jawab Aris dengan singkat. Ritual ini nantinya akan kamu lakukan di hutan di bawah pohon besar. Kapan Mbah ritualnya akan dilakukan? Nanti malam kalau kamu sudah siap. Saya siap, Mbah, jawab Aris. Siang itu Aris dan juga Vicky menunggu di rumah Banasir. Sedangkan Banasir pergi mencari persiapan untuk sesajen. Banasir pergi ke pasar membeli kembang-kembangan taman, kemenyan, jajan tradisional, dan minyak misik. Setelah semuanya sudah dibeli Banasir, beliau kembali pulang ke rumah. Sesamanya di rumah, lalu Banasir langsung menata sesajen itu di atas meja yang ada di ruangan ritual. Banasir juga membeli perlengkapan seperti bambu, tusuk sate, dan lain sebagainya. Kemudian sore itu juga Banasir mulai melakukan ritual untuk pemanggilan seekor burung gagak.
Mbak Nasir mulai merapalkan mantranya di hadapan meja sesajen. Mbak Nasir merapalkan mantra dengan mulut yang berkomat-kamit, entah itu membaca apa. Aris dan Vicky, mereka hanya merinding ketakutan ketika hembusan angin datang masuk ke dalam ruangan tersebut. Bulu kuduk yang ada di tubuh Aris dan Vicky berdiri semua. Gorden jendela samping ruangan itu bergoyang-goyang dengan cukup kencang karena angin yang berembus masuk ke dalam ruangan. Lalu entah dari mana datangnya seekor burung gagak itu, dia sudah ada di atas meja di hadapan Mbak Nasir. Kemudian seekor burung gagak itu langsung disembelih oleh Mbak Nasir dengan tetap dirapalkan doa. Darah burung gagak tersebut dicabuti bulu-bulunya, lalu dipotong kecil-kecil sekalian untuk dilakukannya ritual Aris nanti malam di dalam hutan. Sebelum melakukan ritual di dalam hutan, Aris dimandikan terlebih dahulu dengan menggunakan air kembang 7 rupa agar tubuhnya Aris ini bersih dan suci. Aris diguyur oleh Mbak Nasir dengan air kembang 7 rupa dengan perlahan dan sembari dibacakan mantra oleh Mbak Nasir. Setelah selesai melakukan ritual mandi kembang 7 rupa, Aris diberikan wejangan terlebih dahulu oleh Mbak Nasir. Aris, nanti saat kamu sedang melakukan ritual, kamu jangan pernah sesekalipun untuk membaca doa apapun yang menyangkut asma Allah. Jika kamu kaget atau takut melihat sosok yang datang, kamu tidak boleh menyebut istighfar, ucap Mbak Nasir. Ah iya mbah, baik mbah, saya mengerti, jawab Aris. Nanti kamu, daging burung gagak ini, kamu tusuk-tusuk ya, menjadi beberapa bagian terserah kamu. Lalu kamu bakar dan olesi dengan menggunakan minyak misik sembari dikipas-kipas, jelas Mbak Nasir. Nanti kamu jual sate itu, 1 tusuk, berapa harganya terserah kamu. Itu yang nantinya uang yang akan kamu dapatkan, tambah Mbak Nasir. Baik mbah, jawab Aris dengan singkat. Nanti setelah dagangan sate gagak kamu itu laku, saat kamu pulang ke rumah, di dalam kamar kamu akan ada uang yang kamu inginkan. Oh iya, jangan lupa, pada saat kamu mengipasi sate gagak itu, kamu harus sembari merapalkan mantranya ya. Mbak Nasir menimpali. Malam mulai larut, Aris dan Mbak Nasir berjalan menuju ke dalam hutan, tempat Aris melakukan ritual nanti dengan lampu petromak sebagai penerangan jalan Aris. Mbak Nasir pun melewati jalan setapak di tengah hutan. Sedangkan Vicky dia menginap di rumah Mbak Nasir karena Aris harus melakukan ritual itu sendirian. Beberapa saat kemudian, akhirnya Mbak Nasir dan Aris pun sampai juga di tempat ritual, yaitu di bawah pohon besar yang berada di tengah hutan. Nanti kamu lakukan ritualnya di sini. Baik mbah, ini mantranya ya. Ingat apa yang sudah saya katakan tadi. Soalnya kalau kamu melanggar kamu akan gagal, ucap Mbak Nasir mengingatkan. Iya mbah, saya ingat dengan apa yang mbah katakan tadi. Bagus kalau begitu, saya pergi dulu. Besok pagi nanti akan saya jemput lagi ke sini. Mbak Nasir pulang dengan berjalan kaki sendirian di kegelapan malam di tengah hutan. Sedangkan Aris, dia mulai duduk bersila menata daging burung gagak ditusuk-tusuk dengan tusuk sate untuk dibakarnya. Aris membuat bara api terlebih dahulu untuk membakar sate gagak tersebut. Setelah semuanya telah selesai, kemudian daging-dagingnya pun ditusukkan pada tusuk bambu. Lalu sate gagak tersebut Aris bakar dengan kipas-kipas sembari Aris membacakan mantra yang sudah diberikan oleh Mbak Nasir. Setelah sate gagak itu sudah terlihat setengah matang, sate gagak tersebut Aris olesi dengan menggunakan minyak misik yang baunya harum. Lalu sate gagak yang sudah diolesi minyak misik tersebut dibakar kembali. Aris yang seperti layaknya berjualan sate beneran, dia teriak-teriak agar ada pembeli yang datang sembari mengipasi sate gagaknya, dan Aris itu berteriak-teriak, "Sate, sate, sate gagaknya!" teriak Aris. "Sate, silakan mas, masih panas dan juga enak satenya, sate gagak," teriak Aris lagi.
Beberapa saat kemudian Aris melihat ada sosok wanita, ternyata dengan berpakaian putih dengan rambut panjang yang acak-acakan. Sosok wanita itu melayang dan menghampiri ke arah Aris, namun wajahnya sangat hancur sekali. Salah satu mata dari sosok wanita itu terlepas. Sekujur wajahnya itu penuh dengan darah, membuat Aris yang melihat itu bergiring ngeri. Ingin rasanya Aris kabur dan membaca doa, tapi Aris ingat dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Nasir untuk tidak membaca apapun jika ingin berhasil. Selain kuntilanak putih, tiba-tiba disusul dengan sosok kuntilanak merah yang terbang melayang dengan membawa payung menghampiri Aris. Kuntilanak tersebut pun wajahnya rata dan penuh darah yang bercucuran. "Sate gagaknya, Mbak, enak, masih panas," ucap Aris memberanikan diri. Namun dua sosok kuntilanak tersebut hanya tertawa-tawa dan pergi meninggalkan Aris yang sedang sibuk mengipasi sate gagak. "Ya, kok nggak jadi beli?" ucap Aris dengan kesal. Tapi Aris tidak menyerah begitu saja. Dia masih terus berteriak-teriak supaya penghuni yang ada di dalam hutan itu pun datang untuk membeli sate gagaknya. "Sate, sate, sate gagak," teriak Aris. Terlihat dari pandangan depan Aris itu, dia melihat ada sosok pocong yang melompat-lompat menuju ke arah Aris. Sosok pocong itu berjalan lompat-lompat dengan wajah yang gosong dan menyeramkan dengan mulut yang menganga. Aris begitu ketakutan dan merinding saat melihat ada sosok pocong. Namun Aris mencoba melawan rasa takutnya. Bulu kuduk Aris mulai berdiri semua. "Sate gagak ini satu tusuknya harganya 1 miliar, mau?" ucap Aris kepada sosok pocong. Akan tetapi sosok pocong tersebut hanya menganga dengan tatapan yang tajam kepada Aris, lalu pergi meninggalkan Aris dengan cara melompat-lompat. "Oh ya, pocong kan, tangannya ada di dalam, bagaimana dia memakan?" gumam Aris bercanda. Setelah sosok pocong itu pergi, Aris berteriak-teriak kembali memanggil sosok yang lain. "Sate, sate gagaknya," teriak Aris. Hari mulai semakin pagi, sekitar pukul 3 pagi, namun belum juga ada sosok yang membeli sate gagaknya. Hingga beberapa saat kemudian, Aris merasa tanah itu bergoyang seperti ada gempa. Ternyata ada sosok genderuwo dengan badan yang tinggi besar dengan bulu kuduk yang benar-benar lebat berwarna hitam dan tatapan yang tajam dengan mata merah menyala, gigi taring yang keluar dari dalam mulutnya itu, serta lidah yang mengeluarkan air liur. Sontak Aris sangat ketakutan dan gemetaran sekali tubuhnya seketika melihat sosok genderuwo tersebut. Aris sudah berkeringat dingin. Tubuhnya gemetaran, bulu kuduk di sekujur tubuh berdiri semua. "Sate gagak, mau? Satu tusuknya harganya 1 miliar. Enak, masih panas," ucap Aris kepada sosok genderuwo itu. Lalu sosok genderuwo tersebut mengangguk dan sosok genderuwo itu duduk di hadapan Aris memakan semua sate gagak milik Aris yang berjumlah 10 tusuk. Dengan lahap, sosok genderuwo itu memakan semua sate gagak itu. Aris pun tersenyum senang karena dagangan sate gagaknya itu telah laku semua. Setelah semuanya sate gagak itu telah dimakan dan dihabiskan oleh sosok genderuwo itu, lalu sosok genderuwo itu pun pergi menghilang entah kemana. Tubuh Aris masih tetap gemetaran setelah melihat sosok genderuwo yang menyeramkan itu. Hari sudah mulai pagi, semburat sinar matahari dari ufuk timur sudah terlihat cahayanya. Dan beberapa saat kemudian tiba-tiba saja ada Mbah Nasir yang datang menghampiri Aris. "Gimana? Laku semua dagangan kamu?" "Laku, Mbah, dibeli sosok genderuwo." "Berarti kamu berhasil. Ayo kita pulang," ucap Mbah Nasir. Lalu mereka berdua pun pulang dengan menyusuri jalanan setapak hutan. Sesamanya di rumah Mbah Nasir, sudah ada Vicky yang menunggu Aris di depan rumah Mbah Nasir. "Gimana, Aris? Berhasil nggak?" "Berhasil, Vic, tenang aja," ucap Aris. Aris dan Vicky pun berpamitan pulang kepada Mbak Nasir. Namun sebelum pulang, Mbak Nasir memberitahu terlebih dahulu kepada Aris, "Nanti uang yang kamu terima di dalam kamar itu uang asli, bukan uang mainan," ucap Mbak Nasir. "Iya, Mbah. Terima kasih ya, Mbah. Kalau begitu kami pamit pulang terlebih dahulu."
Di tengah perjalanan, Vicky dan Aris gembira karena akan mendapatkan uang yang sangat banyak sekali. Perjalanan mereka percepat, ya karena ingin segera cepat sampai di rumahnya. 2 jam kemudian akhirnya mereka sampai di rumah. Vicky ikut ke rumah Aris karena Vicky penasaran dengan uang yang diterima oleh Aris. Masuklah mereka berdua ke dalam kamar. Saat di dalam kamar, Aris dan Vicky terkejut, begitu juga dengan Sarah, istrinya Aris. Ada 2 karung besar di dalam rumah Aris itu, ataupun lebih tepatnya di kamar Aris itu ya teman-teman. Saat karung itu dibuka, uang yang ada di dalam karung itu sangat banyak sekali jumlahnya. Karung itu berisi uang 10 miliar, sesuai sate gagak yang dijual Aris 10 tusuk, dan 1 tusuknya itu seharga 1 miliar. Istri Aris sangat senang karena melihat uang yang sangat banyak. Sebelum Vicky pulang, Aris memberikan uang kepada Vicky untuk rasa terima kasih dan bayar hutangnya. Aris memberikan uang kepada Vicky itu dengan jumlah 50 juta rupiah. Ini Vicky buat kamu, tolong ambil ya. Terima kasih kamu sudah mau bantu aku dan anterin aku selama ini. Iya deh, sama-sama, aku makasih banyak nih dikasih uang segini banyaknya, jawab Vicky. Itu belum seberapa, nanti kalau butuh apa-apa kamu bilang saja sama aku ya. Iya Aris, aku pulang dulu ya. Iya Vicky, hati-hati ya, kata Aris. Vicky pun pulang dari rumahnya Aris, sedangkan Sarah masih mempertanyakan dari mana uang sebanyak itu yang didapat Aris ini. Mas, kamu dapat uang sebanyak ini dari mana? Kok tiba-tiba ada di dalam kamar kita? Padahal kan tadi aku ke kamar kamu itu tidak ada apa-apa, cecar Sarah. Sarah memang tidak mengetahui kalau Aris telah melakukan pesugihan sate gagak ini. Jadi selama aku pergi ini, aku sedang melakukan ritual pesugihan sate gagak, dan aku berhasil. Ini hasilnya, Dek. Kita kaya raya mendadak, Dek, ucap Aris. Yang benar kamu, Mas. Aku bisa shopping-shopping terus dong, dan juga ke salon, Mas, ucap Sarah kegirangan. Iya, Dek. Terserah kamu saja mau pakai buat apa. Beberapa bulan kemudian Aris sudah bisa merenovasi rumahnya. Rumah yang tadinya kecil sekarang sudah disulap Aris menjadi megah dan juga mewah berlantai 2. Aris juga sudah bisa membeli mobil serta kendaraan motor yang lebih bagus. Aris juga membuka usaha lagi bubur ayam di kios. Sekarang sudah tidak di keliling lagi. Tidak hanya bubur ayam saja, Aris juga memiliki toko material yang sudah berkembang. Aris dan Sarah sekarang hidup penuh kemewahan dan berkelimangan harta. Sarah sudah tidak lagi marah-marah dengan Aris. Bahkan cabang bubur ayamnya sudah ada di mana-mana. Hidup yang tadinya sangat susah, sekarang sudah serba berkecukupan. Tidak lupa juga Aris untuk melunasi semua hutangnya yang banyak itu kepada rentenir. Aris menghampiri ke rumah rentenir itu untuk mengembalikan uang yang telah dia pinjam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab seseorang dari balik pintu. Ayo masuk, Mas Aris. Kemudian Aris duduk di dalam ruang tamu rumah rentenir itu. Maaf Mas, hutangku yang waktu itu berapa ya Mas? Aku akan melunasinya semuanya. 5 juta Mas. Selama bunga, berarti jadi hutangnya itu totalnya 10 juta. Oh ya Mas, ini Mas, saya akan bayar semuanya. Aris lalu mengambil amplop coklat di dalam tas kecil yang dibawanya. Ini uangnya 10 juta Mas. Coba dihitung dulu, pas atau kurang. Rentenir itu mulai menghitung jumlah uang yang ada di dalam amplop coklat itu. Iya pas Mas, uangnya. Terima kasih ya. Sama-sama Mas, saya pulang dulu ya Mas, jawab Aris. Singkat ceritanya, meskipun hidup dengan berkelimangan harta, tapi Aris merasa kalau hidupnya itu tidak tenang. Akhir-akhir ini Aris selalu diganggu dengan suara-suara aneh di dalam rumah. Bahkan Aris juga bermimpi yang sangat buruk setiap dia tidur. Waktu itu saat Aris sedang menonton televisi, dia melihat di depan televisi itu ada bayangan hitam. Bayangan hitam itu terus bolak-balik di hadapan Aris, namun Aris tidak terlalu menghiraukan bayangan tersebut. Kamu kenapa sih Mas? Kok ketakutan gitu? Itu loh di depan ada bayangan hitam, kamu lihat tidak? Mana Mas, tidak ada apa-apa kok. Ternyata yang melihat bayangan hitam itu cuma Aris, karena Sarah tidak dapat melihat bayangan itu. Dan di saat itu juga, pintu kamar Aris dan juga Sarah itu tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Brak! Ketika itu Aris melihat bayangan hitam itu pergi menuju ke dalam kamar Aris.
Padahal tidak ada angin yang datang, tapi anehnya, pintu kamar Aris itu bisa menutup dengan sendirinya dengan sangat kencang. Kok pintunya bisa menutup sendiri sih mas? Aneh sekali. Sudah tidak usah dipikirkan aneh-aneh. Malam harinya ketika Aris tidur pulas, di dalam mimpinya dia bertemu dengan sosok genderuwo yang saat itu Aris bertemu ketika genderuwo membeli sate gaga. Di dalam mimpinya tersebut, Aris berada di tempat yang sama, yaitu di dalam hutan yang waktu itu, tapi Aris tidak menjual sate gaga. Sosok genderuwo tersebut menatap tajam ke arah Aris dengan mata merah menyala. Aris sangat ketakutan, tubuhnya kaku dan mulutnya terkunci. Mau lari tapi tidak bisa lari karena tubuhnya itu terasa sangat kaku sekali. Ingin teriak pun tidak bisa karena Aris sudah berada di dalam hutan. Kalaupun teriak tidak ada orang yang bisa menolongnya ataupun mendengarnya. Sosok genderuwo itu semakin menyeramkan wajahnya, mulutnya menganga mengeluarkan air liur seperti sudah siap untuk memangsa Aris. Aris semakin ketakutan, keringatnya bercucuran di tubuhnya. Tubuhnya gemetaran, bulu kutub berdiri semua. Hingga akhirnya sosok genderuwo itu perlahan-lahan menghilang dengan sendirinya. Dan seketika Aris terperanjat, dia terbangun dari tidurnya. Sarah yang ada di sampingnya itu, ia ikut terperanjat kaget mendengar teriakan Aris. Mas, kamu kenapa mas? Tubuh Aris penuh dengan keringat yang membasahi bajunya. Napas Aris masih terasa sangat ngos-ngosan. Lalu Sarah mengambilkan air putih untuk Aris supaya lebih tenang. Ini mas, minum dulu biar tenang. Aris meneguk air putih itu dengan perlahan-lahan. Singkat ceritanya, seperti biasanya keesokan harinya, Aris dan Sarah disibukkan dengan usaha yang dibangun. Mereka mengecek ke kios bubur ayam pagi hari dan siang hari karena mereka itu ya ke toko material. Setelah itu mereka kembali ke rumah Sarah dan mengurus anak perempuannya. Sedangkan Aris setelah pulang dari toko, dia tidur siang, dan saat tidur siang Aris juga selalu bermimpi buruk. Di dalam mimpi, Aris itu selalu didatangi oleh sosok genderuwo. Tidak hanya di dalam hutan, tapi di dalam mimpi. Aris, dia itu melihat sosok genderuwo berada di dalam rumahnya. Saat itu Aris sedang duduk menatap layar ponsel, dia melihat ada bayangan hitam yang Aris pandang. Semakin lama bayangan hitam itu semakin berwujud bayangan hitam yang berubah menjadi sosok genderuwo yang menyeramkan. Dengan tubuh yang tinggi besar penuh dengan bulu yang tebal, mata merah menyala dan dua gigi taring yang keluar dari dalam mulut. Sontak Aris yang melihat sosok genderuwo itu, dia terperanjat, tubuhnya gemetaran, keringat dingin mulai bercucuran. Namun seperti biasa tubuhnya terasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Aris tersadar dari mimpi ketika dia dibangunkan oleh Sarah. Mas, bangun mas, itu ada Vicky. Ada apa dik? Tanya Aris linglung. Itu di depan ada Vicky, ucap Sarah. Tubuh Aris masih terasa kaku dan penuh dengan keringat. Aris mengucap kedua matanya dengan tangan dan berjalan dengan malas-malasan. Ada apa Vic? Tumben banget datang ke sini kamu. Iya, ini pengen main ke rumah kamu saja, Riz. Vicky saat masuk ke dalam rumah Aris merasa panas dan hampa, padahal rumah Aris besar dan mewah dan juga ber-AC tentunya. Tapi hawa yang dirasa oleh Vicky ketika masuk ke rumah Aris sangat panas sekali. Lo panas gak, Riz? Panas, ini lihat penuh keringat. Padahal udah pakai AC kok tetap panas ya? Memang hawanya saja ya? Ya kali mau hujan jadi panas, ucap Haris. Sarah, istri Aris, datang dengan membawakan minuman dan cemilan. Ini silakan dimakan, Vic. Iya, terima kasih ya, jawab Vicky. Vic, aku mau cerita sama kamu. Cerita apa, Riz? Cerita aja lah, gak usah sungkan-sungkan, ucap Vicky. Akhir-akhir ini aku sering mimpi buruk, selalu bermimpi ketemu genderuwo, bahkan di rumah aku selalu melihat bayangan hitam. Aku jadi tidak tenang dan takut, Vic. Duh, serem banget ya, banyak-banyak berdoa saja, Riz. Oh ya, Riz, aku sebenarnya kesini mau pinjam uang sama kamu. Kamu butuh berapa, Vic? Ngomong aja. 10 juta, Riz.
Emangnya kamu mau buat apa uangnya, Fik? Aku kemarin habis dipecat, Riz. Kau pinjam uang ini buat modal usaha. Ya, aku mau merintis usaha jualan soto. Loh, dipecat kenapa, Fik? Tanya Aris penasaran. Ada pengurangan karyawan, Riz. Pabriknya sudah diambang kebangkrutan. Ya sudah, bentar aku ambilkan uangnya dulu ya, jawab Aris, dan Aris pun pergi ke dalam kamar untuk mengambil uang. Beberapa saat kemudian Aris kembali dengan membawa uang yang jumlahnya 15 juta rupiah. Ini Vicky hitung. Vicky menghitung uang yang ada di dalam amplop coklat itu. Loh, kok 15 juta, Aris? Aku kan pinjam 10 juta saja. Sudah, itu aku kasih buat kamu saja, semuanya kamu gak usah balikin. Ah ya bener, Riz. Aku jadi gak enak sama kamu baik banget, Riz. Ya kamu juga dulu kan sudah selalu bantuin aku, Fik. Jadi gantian aku balas budi sama kamu. Singkat ceritanya, saat malam hari ketika Aris sedang duduk di depan teras rumah sembari mengisap batang rokok yang ada di tangan, sayup-sayup mata Aris tertuju pada sebuah pohon yang ada di depan rumah. Pohon itu bergerak-gerak dengan sendirinya dengan kencang, padahal tidak ada angin yang berhembus kencang, dan saat dilihat pohon sekitar yang lainnya pun juga tidak bergerak dengan kencang seperti pohon yang dituju oleh Aris itu. Aris lihat dengan seksama kedua mata, dan tiba-tiba Aris dikejutkan dengan sosok genderuwo yang nyata berdiri di hadapannya. Kali ini bukan mimpi tapi nyata. Sosok genderuwo itu berdiri menatap ke arah Aris dengan tatapan yang sangat tajam, dengan mata yang merah menyala dan mulut yang menganga. Tubuh Aris sangat kaku dan tidak bisa digerakkan. Ingin berteriak juga tidak bisa, mulutnya seperti dikunci. Hingga tiba-tiba Aris pingsan, tidak kuat melihat penampakan sosok genderuwo yang berusaha mendekati Aris waktu itu. Saranya mendengar ada suara dari luar seperti ada yang jatuh. Sarah langsung keluar ke depan dan mendapati suaminya sudah terkapar pingsan di lantai. Mas, kamu kenapa, Mas? Sarah ingin membawa Aris masuk, tapi dia tidak kuat. Akhirnya Aris dibiarkan masih tetap di depan dan Sarah mengolesi hidung dengan minyak kayu putih. Sekitar 15 menit akhirnya Aris pun tersadar dari pingsan. Kamu kenapa, Mas? Kok bisa pingsan seperti ini? Namun Aris tetap terdiam, tidak menjawab pertanyaan dari Sarah. Singkat ceritanya, hingga akhirnya Aris sekarang jadi lebih sering melamun dan teriak-teriak sendiri. Di dalam kamar, Aris selalu teriak-teriak sendiri dan ketakutan. Sebabnya karena Aris selalu didatangi oleh sosok genderuwo di dalam kamar, jadi Aris menjadi terganggu kejiwaannya. Aris sering teriak-teriak, kadang ketawa-ketawa sendiri, ya kadang juga nangis. Suatu ketika Vicky sahabatnya Aris datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Vic. Aris di mana, Sar? Aris sekarang sudah, ya, kejiwaannya terganggu, Vic. Dia jadi sering teriak-teriak sendiri. Kadang ketawa-tawa sendiri, kadang nangis sendiri juga. Dia juga seperti ketakutan, ucap Sarah. Dia waktu itu juga sempat cerita sama aku, Sar, kalau dia itu selalu bermimpi buruk dan didatangi sosok genderuwo. Mungkin itu yang membuat Aris seperti itu. Terus gimana, Fik, menurut kamu? Aku punya saudara, Pak De aku bisa, ya mungkin aku pikirkan dia merupakan orang pintar lah, yang tahu tentang hal-hal seperti itu. Siapa tahu kan nanti Pak De Bakir kan bisa membantu, ucap Vicky. Ya sudah, coba nanti besok bawa dia ke sini ya, Vic. Iya, aku mau lihat keadaan Aris, boleh nggak? Boleh, ayo masuk ke kamar. Terlihat Aris melingkarkan tangan pada kedua kaki, seperti ketakutan. Pergi kamu, pergi, teriak Aris saat Vicky datang. Aris, ini aku, Vicky, kamu cepat sembuh ya. Hari berikutnya Vicky datang ke Bali dengan membawa Pak De Bakir untuk membantu mengobati Aris. Sebelum melakukan proses ruqyah, Pak De Bakir menyiapkan terlebih dahulu air putih untuk didoakan nanti. Setelah itu Pak De Bakir kemudian memegangi kepala Aris dengan terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mulut Pak De Bakir berkemat-kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran hingga pada akhirnya Aris memberontak seperti kesurupan. Pak De Bakir semakin keras membaca ayat-ayat tersebut.
Seketika di dalam ruangan kamar itu angin datang berembus dengan kencangnya. "Kamu siapa?" tanya Pak Ade pada sosok yang ada di dalam tubuhnya Aris. "Saya mau sate gagak," ucap sosok itu. "Nanti saya akan kasih, tapi kamu keluar dulu dari tubuh orang ini," ucap Pak Ade Bakir. Lalu Pak Ade Bakir kembali membacakan ayat-ayat suci Al-Quran hingga akhirnya Aris mengerang memberontak dan pingsan ketika sosok yang ada di dalam tubuh Aris ini sudah keluar. Beberapa saat kemudian Aris tersadar dan diberikan air putih yang sudah didoakan oleh Pak Ade Bakir tadi. "Suami saya kenapa, Pak Ade?" "Dia telah berbuat dengan hal yang menyekutukan Allah. Selama ini dia terus diikuti oleh sosok genderuwo yang terus meminta sate gagak kepada Aris." "Maksudnya bagaimana, Pak Ade?" "Dia sudah melakukan hal-hal yang bersekutu dengan jin, dan sosok pemberi harta Aris ini marah ketika dia tidak diberi sate gagak lagi. Tapi sekarang dia sudah kembali ke alamnya, dan insya Allah tidak akan mengganggu lagi." "Jujur kamu telah melakukan apa sebenarnya?" tanya Pak Ade Bakir. Iya, saya sudah melakukan pesugihan sate gagak, Pak Ade. Mulai sekarang jangan pernah berbuat seperti itu lagi ya. Tobatlah sebelum terlambat, dan jangan gunakan lagi uang-uang dari bangsa gaib itu." "Ya terus aku harus gimana, Pak Ade?" "Semua uang atau benda yang berhubungan dengan pesugihan yang dilakukan itu diamalkan saja pada panti asuhan, panti jompo, atau orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah nanti Bapak akan mendapat gantinya." Singkat ceritanya, Aris akhirnya sudah berubah, dia mau bertobat. Semua uang dan aset-aset yang dimiliki sekarang sudah diberikan kepada panti asuhan, panti jompo, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Vicky yang mendapat uang dari Aris pun untuk usaha itu ya dia jual kembali warung yang sudah dibangunnya. Sekarang Aris merintis kembali dari bawah, merubah hidup menjadi lebih baik dengan cara yang halal. Aris bekerja menjadi tukang bangunan bersama dengan Vicky. Rumah yang sekarang itu masih tetap ditinggali, tapi memang Aris dan Sarah sering mendengar ada suara-suara aneh, hingga akhirnya rumah itu pun dijual dan uang hasil jual rumah diberikan kepada panti asuhan. Suatu ketika Aris sakit, dan sakitnya itu sangat parah sekali sehingga membuat nyawanya itu melayang. Aris meninggal dunia dengan penyakit yang menggerogoti tubuh, yang tubuhnya itu semakin kurus kering, tapi perutnya itu membesar. Diduga Aris menderita kanker usus yang tidak bisa diobati karena tidak ada biayanya. Sesulit apapun keadaan, seberat apapun cobaan, jangan pernah untuk melakukan perbuatan yang menyekutukan Allah SWT, karena siapapun yang bersekutu dengan jin dan juga sejenisnya akan berakhir menderita seperti itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak cerita kali ini dan video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada kali ini? Kalian bisa tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.